Halo, selamat datang kembali di channel Info in Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan part sebelumnya, yaitu part ke-7. Di part sebelumnya, kita sudah sampai di mana pertarungan kelas B dan kelas D, yaitu Horikita dan Kanzaki, dengan hasil yang dimenangkan oleh Horikita. Dan di akhir part ke-7, cerita diakhiri Horikita yang menunggu kedatangan jenderal dari kelas D, yaitu Ichinose. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Setelah kita melihat pertarungan kelas B melawan kelas D, kita akan berpindah lagi melihat pertarungan kelas A melawan kelas C, yaitu Katsuragi melawan Sakayanagi. Di sisi lain, pertarungan antara Katsuragi dan Sakayanagi mengalami diskusi yang berlangsung lancar. Karena itu, putaran pertama berakhir tanpa kejadian apapun. Dan di putaran kedua ini, Katsuragi sedang mengamati para peserta dengan seksama. Tetapi tidak ada yang bisa menemukan petunjuk. Di tengah kebingungan itu, Katsuragi berkata pada Sakayanagi, "Akting para peserta dalam diskusi ini sangat meyakinkan. Sejauh ini, sepertinya kita semua kesulitan untuk mengidentifikasi posisi. Benar begitu kan?" kata Katsuragi. Mungkin begitu," jawab Sakayanagi yang memberikan komentar seakan setuju. Biasanya, orang mendengarkan komentar bahwa lawan juga tidak punya petunjuk akan membuat orang merasa tenang. Orang itu akan bersyukur bahwa lawannya juga tidak bisa menemukan petunjuk. Namun, lawan Katsuragi saat ini tak lain adalah Sakayanagi. Tidak mudah membedakan mana yang benar dan mana yang kebohongan dari mulut Sakayanagi. Berpikir seperti itu, Katsuragi menghilangkan rasa tenangnya menjadi kewaspadaan. Namun Sakayanagi yang melihat Katsuragi berpikir, dia berkata pada Katsuragi dengan lembut, "Jangan berharap bisa menggunakan trik kecil padaku. Aku paham. Jadi, maksudmu aku mungkin sudah menyimpulkan peran-perannya dan menyimpannya dalam pikiranku," jawab Katsuragi. Meskipun posisi kita berbeda, jika kamu lengah, aku akan memanfaatkannya loh." Mendengar itu, Katsuragi berkata, "Jika kamu berpikir demikian, sebenarnya tidak perlu memperingatkanku, bukan?" Mengatakan itu, pada awalnya Katsuragi mencoba memancing Sakayanagi untuk mengungkapkan beberapa poin yang bisa menjadi petunjuk dari perilakunya. Tapi dia merasa itu tidak mudah. Katsuragi berpikir menerobos wilayah lawan secara sembarangan sangat berbahaya. Karena itu dia memilih mundur satu langkah. Sangat disayangkan, informasi yang diberikan dalam putaran sebelumnya sangat sedikit. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Mengatakan itu, Katsuragi yang mengutamakan pertahanan memutuskan untuk mundur. Sakayanagi yang mendengar itu berkata, Sungguh seperti gaya bertarungmu. Ketika sulit mencapai tujuan, kamu mulai memprioritaskan keselamatan. Meski kamu ingin mengalahkanku dengan tanganmu sendiri dan kamu memiliki pengalaman menguntungkan dari pertarungan ketiga, kamu tidak akan nekat bertaruh segalanya untuk kemenangan, melainkan perlahan mengurangi poin nyawaku. Itulah operasiku yang biasa. Tindakan impulsif hanya akan membuatku lengah, jawab Katsuragi. Mendengar jawaban Katsuragi, Sakayanagi tersenyum sedikit kemudian berkata, "Luar biasa. Maksudmu, menghadapiku, kamu sama sekali tidak merasa impulsif?" Mendengar kata benar-benar tidak impulsif dari Sakayanagi menyebabkan sedikit gelombang terkejut di hati Katsuragi. Dia menyadari tidak mungkin dirinya sepenuhnya tidak merasa impulsif. Namun secara naluri, Katsuragi merasa saat ini tidak boleh mengakui ada dorongan impulsif dalam dirinya. Memikirkan itu, Katsuragi berkata, "Tidak sama sekali. Memang benar aku di sini untuk mengalahkanmu. Tapi aku tidak akan bertarung karena dendam pribadi seperti Kito. Ini adalah pertempuran antara kelas." Mengatakan itu, Katsuragi menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertindak impulsif. Sakayanagi mendengar itu tertawa. Dia tertawa kecil sambil mengangkat lengan rampingnya.
menunjuk ke leher Katsuragi. Katsuragi yang melihat itu berkata, "Apa? Kamu bilang tidak ada impulsif apapun." Katsuragi-kun benar-benar lucu. "Sebenarnya, kamu ingin melepaskan semua emosimu dan mengalahkanku tanpa mempertimbangkan rekan satu timmu. Kamu hanya ingin mengikuti hati nuranimu dan menyelesaikannya secara pribadi. Bukankah begitu?" tanya Sakayanagi. "Maaf Sakayanagi, aku tidak akan membiarkanmu senang. Aku tidak akan tertipu oleh itu," jawab Katsuragi. "Begitu ya. Kalau begitu, bisa tolong rapikan dasimu yang berantakan dulu?" "Dasi?" Mengatakan itu, Katsuragi tidak sadar menurunkan pandangannya melihat dasinya. Kemudian dia baru menyadari bahwa dasinya yang tadi terikat erat kini sudah longgar. "Kapan ini terjadi?" Mengatakan itu dalam hatinya, Katsuragi sambil menarik nafas dalam-dalam dan mengikat ulang dasinya. Sakayanagi yang melihat itu berkata, "Jika kamu adalah Katsuragi yang biasanya tenang, pasti sudah menyadari dasinya yang berantakan. Tapi karena orang yang memasuki ruangan itu adalah musuhmu, jadi pandangan dan kesadaranmu hanya tertuju pada pintu masuk kelas. Kamu terus memandang pintu masuk. Melewati 10 menit istirahat bukan? 10 menit tidak singkat loh." Mengatakan itu, Sakayanagi tertawa, memamerkan wawasannya seolah-olah dia sedang menonton melalui kamera pengintai. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, "Katsuragi-kun mengatakan tidak merasa impulsif. Jelas berbohong." "Omong kosong. Kapan dasiku longgar? Kamu tidak mungkin tahu." Untuk menghindari kehilangan kendali, Katsuragi berpura-pura tenang dengan berkata seperti itu. Namun Sakayanagi sudah bisa menebak respon Katsuragi dari awal. "Tidak hanya impulsif, kamu juga mulai goyah. Coba pikirkan dengan tenang, kenapa dasimu bisa longgar? Apakah karena Kito yang kesal menariknya setelah kalah?" tanya Sakayanagi. "Itu, dia hanya kesal, memikirkan mengalahkan Ruen," jawab Katsuragi. "Itu benar. Tapi apakah Kito benar-benar hanya kesal dan bertindak demikian? Apakah mungkin ini bukan kebetulan? Apakah mungkin aku yang menyuruhnya untuk menarik dasimu saat dia kalah?" tanya Sakayanagi lagi. Perwakilan baru yang masuk tidak mungkin tahu apa yang terjadi dalam pertempuran sebelumnya di ruangan tersebut. Oleh karena itu, mereka akan tertinggal informasi satu langkah di belakang perwakilan yang berperang sebelumnya dalam hal perang informasi. Mengantisipasi hal ini, Sakayanagi memikirkan ini dan memasang jebakan kecil. Dia telah menginstruksikan jika Kito kalah dari Katsuragi, Sakayanagi memintanya untuk menarik dasi Katsuragi di titik yang tidak terlihat olehnya. Dasi yang longgar sebenarnya tidak ada artinya, tapi Sakayanagi memanfaatkannya sebagai bukti untuk memancing Katsuragi mengungkapkan isi hatinya. Selain itu, meskipun tidak ada hubungannya dengan kemenangan atau kekalahan, Sakayanagi berpikir tindakan ini sendiri berhubungan dengan tujuan mengangkat Kito sebagai garda tengah, dan juga seorang siswa seperti Sanada tidak cocok untuk tugas ini. Kemudian, Sakayanagi yang melihat Katsuragi memiliki ekspresi tidak tenang. Dia tersenyum dan melihat ke arah layar monitor, lalu berkata pada Katsuragi, "Kalau begitu, karena kita berdua masih belum tahu apa-apa, mari kita temui sebenarnya di ronde kedua." Dengan suara dari layar kembali terdengar dari luar monitor. 13 peserta kembali memulai diskusi. Kemudian setelah itu, kita akan berpindah tempat lagi ke pertarungan kelas B melawan kelas D. Di sisi lain, di saat Horikita menunggu di ruangan ujian, 5 menit kemudian pintu ruangan terbuka dan Ichinose akhirnya muncul. Memasuki ruangan itu, Ichinose berkata, "Luar biasa, Horikita, kamu bahkan bisa mengalahkan Kanzaki tanpa cedera." Mendengar itu, Horikita berkata, "Hanya beruntung saja." Mendengar itu, Ichinose memandang Horikita yang rendah hati sambil tersenyum. Kemudian dia duduk di tempatnya. Melihat itu, Horikita mengamati gerakannya dengan cermat. Tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda kecemasan atau ketegangan pada Ichinose. Ichinose sama sekali tidak terlihat tidak nyaman menjadi yang pertama bertarung sebagai jenderal. Bahkan Ichinose berkata dengan tenang,
Mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Hmm, Mengatakan itu, Horikita yang lebih dulu mengalami sesi diskusi, sekarang merasa sedikit gugup. Pada saat ini, Horikita memikirkan untuk mempertimbangkan apakah perlu membicarakan tentang kekalahan Kanzaki pada Ichinose. Meskipun dia tahu waktu istirahat tinggal beberapa menit, Horikita merasa masih bisa memaksakan untuk berbicara tentang bagaimana kekalahannya. Namun Horikita tidak tahu apakah Kanzaki sudah menceritakan pada Ichinose bahwa kekalahannya hampir seluruhnya karena menyerah. Tapi Horikita yakin Kanzaki tidak mengatakannya pada Ichinose. Jika demikian, Horikita berpikir ini bisa digunakan sebagai bahan untuk menggoyangkan Ichinose. Saat Horikita memikirkan itu, Ichinose yang melihat itu berkata, "Ngomong-ngomong, belakangan ini Horikita, kamu terlihat agak berbeda dari sebelumnya." Saat Horikita bingung, Ichinose mulai percakapan ringan yang tidak terkait. "Benarkah? Aku merasa tidak ada yang berubah. Jika harus menyebutnya apa yang berbeda dari sebelumnya, mungkin panjang rambutku?" Tanya Horikita. Bukan perubahan fisik seperti itu. Bagaimana ya? Rasanya auramu menjadi lebih lembut dan lebih ramah. Lebih mudah didekati dibandingkan sebelumnya, kata Ichinose. "Benarkah? Aku tidak sengaja berubah seperti itu." Mendengar itu, Ichinose berkata lagi, "Tapi, dibandingkan dengan sebelumnya, interaksi dan keluar dengan teman-teman pria dan wanita lebih sering, bukan?" Itu mungkin memang begitu dibandingkan sebelumnya, jawab Horikita. Horikita mengatakan itu karena ada beberapa hal yang tidak bisa dipikirkan oleh dirinya yang dulu. Kemudian Ichinose yang mendengar tanggapan Horikita, dia berkata lagi, "Aku sering mendengar orang-orang berbicara tentangmu belakangan ini." Sambil mengobrol, keduanya mulai memilih kelompok saat diskusi baru akan dimulai. "Sering mendengar dari siapa?" tanya Horikita. Kamu tanya siapa yang berbicara. Tentu saja semua orang bilang begitu." Mengatakan itu, Ichinose tersenyum melihat layar. Melihat itu, Horikita berkata, "Menurutku, mempererat hubungan dengan teman sekelas dan menjadi lebih dekat adalah hal yang bagus. Aku juga selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan semua orang. Meskipun tidak dengan sengaja ingin memanfaatkan hubungan itu. Tapi seiring waktu pasti akan ada pengaruhnya," kata Horikita. Kemudian setelah itu, diskusi resmi dimulai. Keduanya tidak lagi berbicara. Selama 5 menit, mereka hanya diam mengamati 14 peserta berdiskusi. Ujian khusus hingga saat ini, Horikita melakukannya tidak berbeda dengan saat bertarung melawan Hamaguchi dan Kanzaki. Horikita memusatkan perhatiannya pada pengamatan, tapi dia masih tidak bisa menentukan identitas. Horikita berpikir, dia harus melewatkannya dengan tegas di putaran ini. Namun Horikita menilai keputusan ini harus diambil setelah melihat pilihan Ichinose terlebih dahulu. Apakah Ichinose akan menunjuk seseorang atau tanpa ragu memilih untuk melewati? Namun hingga akhir putaran pertama ini, Horikita tidak mendapatkan informasi apapun dari pengamatannya pada Ichinose. Jadi Horikita menilai dia harus menekan tombol melewati. Setelah beberapa waktu, karena waktu hampir habis, Horikita mengikuti rencana dan memilih untuk melewati. Namun setelah Horikita menekan tombol konfirmasi, suara pengumuman terdengar. Ichinose-san telah berhasil menunjuk nama Chibakun memiliki posisi. Horikita-san kehilangan 1 poin nyawa. Meskipun tidak tahu bagaimana dia menemukan jawabannya, Ichinose berhasil menunjuknya lebih dulu. "Ya, aku pikir Chibakun akan seperti itu." Dibarengin pengumuman, Ichinose berkata seperti tidak ada sedikit pun keraguan dalam kata-katanya. Ichinose mengatakan nama teman sekelasnya seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Padahal sebelumnya saat Horikita berhadapan dengan Hamaguchi dan Kanzaki, semua orang di putaran pertama tidak melakukan penunjuk, termasuk dirinya yang memilih untuk melewati. Di sisi lain, dalam ruangan diskusi terdengar suara pengumuman yang meminta Chiba dari kelas D untuk keluar. Mendengar itu, 14 peserta menunjukkan ekspresi agak panik.
Horikita yang melihat itu dari layar bertanya-tanya dalam benaknya, apa yang menjadi dasar Ichinose untuk menunjuk nama? Kemudian setelah memikirkan itu, Horikita berkata, "Hebat sekali kau bisa mengetahuinya." Mengatakan itu, Horikita tidak bisa menahan diri untuk bergumam, karena penuh dengan kekaguman. Kemudian Ichinose yang mendengar itu berkata, "Aku mengamati orang lain lebih dekat daripada siapapun. Meskipun tidak bicara langsung dengan Chibakun, dari gerakannya aku bisa tahu benar atau tidaknya. Sepertinya kau sangat dekat dengannya," kata Horikita. "Dekat? Tidak juga. Pemahaman aku tentang Chibakun akan sama jika diterapkan pada orang lain. Melihat diskusi, aku bisa sedikit memahami apa posisi orang lain. Namun sepertinya Horikita-san tidak begitu yakin." Mengatakan itu, Ichinose berkata dengan nada merendahkan. Horikita yang mendengarnya membuatnya merasakan perasaan dingin di punggungnya. Horikita merasa Ichinose mengatakan bahwa hanya dengan melihat satu putaran diskusi, dia bisa memahami posisi banyak siswa. Jika yang mengatakan ini adalah Sakayanagi atau Ruen, Horikita akan sangat meragukan bahwa mereka hanya sedang berpura-pura. Namun, yang mengatakan ini bukan orang lain, melainkan Ichinose. Memikirkan itu, Horikita mulai mempertimbangkan apakah yang dikatakan itu benar adanya. Begitu ya. Jika demikian, aku akan segera terpojok. Asalkan perkataan itu benar, kata Horikita. Mengatakan itu, Horikita tidak ingin situasinya tiba-tiba menjadi genting. Dia mempersiapkan diri dengan mencoba menenangkan pikirannya. Horikita berpikir, percaya sepenuhnya pada perkataan Ichinose akan membuatnya tergesa-gesa untuk menunjuk nama. Horikita berpikir sangat mungkin bahwa Ichinose berjudi saat menunjuk nama dan kebetulan memilih yang benar. Memikirkan itu, Horikita memberitahu dirinya sendiri berbagai kemungkinan untuk menahan dorongan dirinya bertindak impulsif. Kemudian putaran kedua pun dimulai. Horikita ingin bergerak lebih cepat daripada Ichinose menemukan petunjuk dari perilaku semua orang. Horikita berdoa dengan cara ini, namun lagi-lagi dia gagal memahami petunjuk selama diskusi. Dan saat ini saatnya menunjuk nama lagi. Tapi saat ini Horikita tidak memiliki informasi yang bisa menentukan dia menunjuk nama. Dalam situasi itu, Horikita berpikir sejenak. Apakah aku harus memilih untuk melewati lagi? Horikita bertanya pada dirinya sendiri. Tapi, dalam diskusi tadi, adakah petunjuk yang memungkinkan Ichinose untuk menunjuk nama lagi di lain waktu? Mengatakan itu dalam hatinya, Horikita terus memikirkannya. Tapi akhirnya Horikita memutuskan untuk menunjuk posisi dari tanda-tanda aneh. Kemudian dia memencet konfirmasi. Tak lama suara pengumuman terdengar. Hasil pengumuman. Ichinose mengetahui bahwa Minami-san memiliki posisi. Horikita-san kehilangan 1 poin nyawa. Horikita-san juga salah menunjuk, kehilangan 1 poin nyawa. Horikita yang mendengar pengumuman tersebut terkejut. Kemudian dia berkata pada Ichinose, "Apakah kamu benar-benar mengetahui bahwa Minami-san memiliki posisi?" "Ya, dia adalah salah satu dari mereka yang ragu-ragu di putaran pertama," jawab Ichinose. Ichinose tanpa ragu menunjuk siswa dengan posisi dari 12 orang yang tersisa. Horikita yang mendengar jawaban Ichinose merasa cara Ichinose berbicara seolah-olah mengatakan Ichinose masih ada target lain yang menjadi sasarannya. Karena itu dia berkata, "Maksudmu, di putaran kedua, jumlah nama yang bisa kamu sebutkan bertambah?" tanya Horikita. "Bisa dibilang begitu. Meskipun belum mengetahui perbedaan siswa unggulan, tapi masih ada 3 orang lagi." Mengatakan itu, Ichinose menatap lurus ke arah Horikita dengan pandangan tak tergoyahkan. Mendengar itu, Horikita merasa ini bukan kebohongan. Horikita merasa Ichinose akan terus melakukan penunjukan nama dengan tenang dan santai. Horikita berpikir dalam kondisi terburuk, Ichinose akan menemukan siswa unggulan. Jika itu terjadi, dia hanya memiliki 1 putaran lagi. Menghadapi ketajaman luar biasa Ichinose, Horikita tidak bisa merasa takut. Total 10 menit diskusi yang telah Horikita lalui, namun Horikita tidak mendapatkan petunjuk kuat apapun. Meskipun Horikita berpikir apakah dirinya melewatkan sesuatu dan berusaha keras untuk mengingat.
Dia tidak bisa mengingat adanya kejanggalan pada dua siswa yang ditunjuk oleh Ichinose. Saat Horikita memikirkan itu, Ichinose berkata, "Aku sungguh beruntung. Dua orang yang kutunjuk adalah teman sekelasku." Mendengar kata-kata ini, Horikita sedikit merasa tenang. Sederhananya, Horikita juga tidak mengenal siswa di kelas Ichinose dengan baik. Sementara di sisi lain, Ichinose lebih mengenal teman-temannya dibandingkan siapapun. Namun, meskipun begitu, tidak ada ruang untuk ragu. Jadi, Horikita memutuskan untuk memasang jebakan. Tapi karena hubungan pertemanan dan kemampuan pengenalan dirinya tidak sebaik Ichinose, Horikita hanya bisa berpura-pura untuk membingungkan lawan. Dengan berkata, "Aku kalah telak. Tapi dalam ujian khusus ini, aku yang lebih dulu bertarung. Jadi, aku yang lebih dulu memahaminya. Dari perspektif keadilan, menurutku posisi-posisi tersebut dibagi secara merata ke dua kelas. Jadi, sangat mungkin dua siswa dengan posisi yang tersisa ada di kelasku. Menemukan siswa yang tersisa bahkan bagimu akan sulit, bukan?" Mengatakan itu, Horikita sengaja mengarahkan pandangan Ichinose ke teman sekelasnya. Namun Ichinose yang mendengarnya berkata, "Horikita-san, jika ini benar, maka ini berarti memberikan informasi padaku, bukan? Kau akan dengan mudah memberitahu informasi yang hanya bisa diketahui karena kau lebih dulu ikut ujian khusus?" Tanya Ichinose. "Kamu bisa menebak benar dua kali berturut-turut karena siswa itu teman sekelasmu. Aku hanya memberitahumu bahwa selanjutnya tidak akan semudah itu. Kalau begitu, aku harus berusaha lebih keras." Mengatakan itu, Ichinose tersenyum kemudian melihat kembali layar. Melihat itu, Horikita menunjukkan kepanikan. Tanpa sadar, putaran ketiga berlalu sekejap, dan waktu menunjuk akhirnya tiba. Suara pengumuman terdengar. Horikita-san menemukan bahwa Hattori-san memiliki posisi, memulihkan 1 poin nyawa. Ichinose yang sebelumnya menunjuk 2 kali berturut-turut memilih untuk melewati. Mengetahui itu, Horikita merasa lega akan hal ini. Ditambah dirinya menemukan siswa dengan posisi. Namun, karena posisinya adalah siswa junior, itu tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Ichinose. Kemudian setelah berakhirnya putaran ketiga, pada saat ini, yang dapat diketahui di ruangan peserta dengan jelas adalah 2 siswa unggulan masih berada di ruangan diskusi. Jumlah peserta berkurang terus-menerus. Sekarang, kartu yang bisa dimainkan oleh Horikita hanya tersisa 1. Dalam situasi ini, Horikita tidak punya pilihan selain mengangkat topik itu. Akhirnya, Horikita memutuskan untuk berkata pada Ichinose, "Aku baru saja menang telak saat melawan Kanzaki. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena dia menyerah. Jadi aku menang. Apakah Ichinose sudah menerima laporan ini?" Tanya Horikita. "Begitu ya. Bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa," jawab Ichinose. "Begitu. Lalu, apakah kamu tahu maksud dari kata-kataku ini?" Tanya Horikita. Mengatakan itu, Horikita sedikit mengungkapkan informasi untuk menarik minatnya. Namun, ekspresi Ichinose tidak berubah dan dia dengan biasa menjawab, "Aku tahu, Kanzaki sudah putus asa sejak awal karena Enokoji di belakangmu, Horikita. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa menang. Jadi dia berusaha sekuat tenaga sebagai garda tengah. Tetapi tetap saja dia dikalahkan olehmu, Horikita. Harapan itu semakin redup dan akhirnya dia benar-benar kehilangan semangat juang," kata Ichinose. Mendengar responnya yang terlalu cepat dari Ichinose malah membuat Horikita terkejut. Namun dia mencoba dengan tenang menangani pernyataan Ichinose. "Ichinose-san, kamu benar-benar jahat. Kamu pasti sudah menerima laporan dari Kanzaki-kun, bukan?" Horikita mengatakan itu karena jika Kanzaki tidak mengatakan pada Ichinose, tidak ada cara untuk yang tepat untuk menjelaskan mengapa Ichinose mengetahui situasinya. Kemudian Ichinose mendengar itu berkata, "Aku tidak bertanya apa-apa. Setelah aku tahu bahwa Enokoji akan ikut serta, aku tidak bisa merasa khawatir tentang kemenangan dan arah kelas. Aku sangat memahami perasaan Kanzaki."
Ichinose sekali lagi menyatakan bahwa dia tidak berbohong dan menjelaskan alasannya yang didapat dari logika. Horikita awalnya berniat membuatnya meragukan hal ini, tetapi dia juga sadar bahwa tidak mungkin menjatuhkannya dengan cara ini. Jadi dia mengubah strategi. Kalau begitu, apakah kamu juga berpikir bahwa kamu tidak bisa menang melawan Enokoji? Tanya Horikita. Ya, awalnya aku berpikir mungkin akan sangat sulit. Tapi setelah ikut serta sebagai perwakilan dalam ujian khusus ini, aku menyadari bahwa ini ujian khusus. Tidak akan ada masalah, jawab Ichinose. Bahkan melawan Enokoji, kamu tidak akan kalah? Tanya Horikita. Ya, aku bisa mengalahkan Enokoji, jawab Ichinose. Mendengar itu, Horikita melihat tatapan Ichinose penuh kepercayaan diri akan kemenangan. Awalnya Horikita ingin membuat Ichinose goyah, tetapi saat ini dia malah mendapatkan serangan balik yang keras. Horikita berusaha keras mempertahankan ekspresi tenangnya. Dia tidak ingin lawannya mengetahui detak jantungnya yang semakin cepat. Bahkan rasa aman yang diberikan oleh Enokoji yang akan bertarung di belakangnya berubah menjadi kecemasan. Kecemasan itu berputar dalam benaknya. Apakah Ichinose benar-benar bisa mengalahkan Enokoji? Kata-kata itu terus berputar. Bahkan Horikita memikirkan hal yang terburuk. Jika siswa unggulan ditemukan oleh Ichinose lagi, dia hanya akan tersisa dengan 2 poin kehidupan. Sekarang, yang diharapkan oleh Horikita adalah menemukan petunjuk pasti untuk mengidentifikasi siswa unggulan. Horikita berpikir, setidaknya dia harus mencapai hasil imbang. Memikirkan itu, Horikita masuk ke babak berikutnya. Dengan harapan ini, Horikita menatap layar lalu mencoba melirik Ichinose. Namun ternyata tatapan Horikita dan Ichinose bertemu. Ichinose seperti sudah menduga bahwa Horikita akan mencuri pandang. Ichinose seolah sudah menunggu Horikita menatapnya. Menatap Horikita, Ichinose tersenyum tanpa mengalihkan pandangannya. Melihat itu, Horikita seperti terpesona. Tidak bisa mengalihkan pandangannya, tapi dia langsung tersadar kemudian berkata, "Apa maksudmu?" "Apa maksud yang kamu maksud?" tanya Ichinose. "Mengapa kamu tidak melihat layar? Bukankah harus mencari siswa unggulan?" tanya Horikita. "Ah, iya, tidak masalah." "Tidak masalah? Apa yang tidak masalah?" Mengatakan itu dalam hatinya, Horikita kebingungan. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Karena dia secara naluri merasa bahwa dia tidak ingin mendengar jawaban dari pihak lain. Namun, Ichinose dengan kejam dan alami terus berbicara. "Aku sudah sepenuhnya tahu siapa siswa unggulannya." Mendengar itu, rasa dingin dan ketakutan menyelimuti tubuhnya. Horikita merasa dirinya semakin kehilangan kesadaran. Bahkan sampai saat ini, Ichinose belum mengucapkan satu pun kebohongan. Ucapannya penuh dengan keyakinan. Apakah melihat layar atau tidak, berapa lama waktu yang tersisa untuk diskusi, semua itu tidak berarti lagi. Horikita menyadari bahwa kekalahannya sebagian besar sudah ditakdirkan. Namun, Horikita mengalihkan pandangannya dari Ichinose, menepuk-nepuk pipinya. Dalam hatinya dia berkata, tidak boleh lagi mempermalukan diri lagi. Meskipun kekalahan sudah hampir pasti, Horikita berpikir, dia tidak boleh menyerah sampai akhir. Selama tidak menyerah, dia masih ada peluang. Bertahanlah sebisa mungkin dalam ronde ini. Untuk Enokoji yang akan tampil berikutnya, Horikita berpikir dia harus mengurangi poin kehidupan lawan sebisa mungkin. Memikirkan itu, Horikita mengangkat kelopak matanya yang berat, kembali menatap layar. Horikita meyakinkan dirinya sendiri, lawannya bukanlah mesin. Bahkan Ichinose pasti akan membuat kesalahan. Oh iya, di sini tuh sebenarnya scene berpindah tempat ke pertarungan Sakayanagi ngelawan Katsuragi. Dan video juga berakhir di sini. Tapi karena pertarungan Ichinose versus Horikita gantung dan kalau dilanjutin di video selanjutnya bakal kehilangan momen. Jadi Mimin mutusin ngelanjutin dan melompati ke scene Horikita versus Ichinose lagi. Jadi scene yang harusnya lanjut itu Sakayanagi versus Katsuragi bakal dibahas di video selanjutnya. Oke, lanjut. Kembali dari pertarungan Sakayanagi versus Katsuragi.
Di sisi lain, di tempat Ainokoji menunggu sebagai perwakilan terdengar pengumuman. Pertarungan antara Horikita dan Ichinose. Dengan hasil kelas 2B perwakilan tengah, nama perwakilan Horikita Shizune, sisa nilai kehidupan 0. Kelas 2D, pemimpin. Nama perwakilan Ichinose Honami, sisa nilai kehidupan 10. Kelas 2B, pemimpin. Nama perwakilan Ainokoji Kiyotaka, silakan segera memasuki ruangan. Ainokoji yang mendengar itu, awalnya berpikir Horikita dan Ichinose akan bertarung habis-habisan. Tapi melihat hasil dan waktu yang dihabiskan, Ainokoji menilai Horikita kalah telak. Hirata yang duduk di sebelah Ainokoji dan mengamati situasi, menghela nafas dalam-dalam kemudian berkata, "Kalau saja aku bisa bertarung lebih baik." Mendengar itu, Ainokoji berkata, tidak ada hubungannya. Kekalahan telak Horikita bukanlah kebetulan. Ujian khusus kali ini memang mengandung unsur keberuntungan, tapi penunjuk posisi juga mengandung konsep keseimbangan dan pembatalan. Hasil ini adalah bukti bahwa Horikita jauh di bawah Ichinose. Mengatakan itu, Ainokoji menilai bahkan jika Hirata berhasil mengalahkan Hamaguchi dan Kanzaki, hasilnya tidak akan banyak berbeda. Mendengar penilaian Ainokoji, Hirata bertanya pada Ainokoji, "Ichinose adalah lawan yang sangat kuat ya?" "Ya, dia adalah musuh terbesar dalam ujian khusus ini," jawab Ainokoji. "Benar. Apakah kamu punya peluang untuk menang?" tanya Hirata. "Aku tidak tahu. Tapi aku tidak ingin membuang waktu. Aku akan menjemput Horikita," jawab Ainokoji. "Baiklah, semoga berhasil." Kemudian setelah itu Ainokoji berjalan keluar dari ruang tunggu. Namun di perjalanan itu, Ainokoji menyadari Ruen mengikutinya. Menyadari itu, Ainokoji berkata pada Ruen, "Kamar kecil ada di seberang sana." Mendengar itu, Ruen mengabaikan perkataan Ainokoji kemudian berkata, "Horikita kalah telak. Memutuskan untuk tidak menjadikannya pemimpin adalah keputusan yang tepat." Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Kamu mengikutiku hanya untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu?" "Tidak juga. Horikita juga cukup tangguh. Dapat dimengerti dia kalah. Menghadapi Ichinose sebagai lawan saat ini benar-benar sulit." Ruen mengatakan itu seolah semuanya berjalan sesuai dengan nasihatnya. Seperti yang diharapkan, Horikita dihancurkan. Benar-benar seperti tikus yang terpojok akan menggigit kucing. "Bahkan jika kamu juga berakhir sama, aku tidak akan terkejut," kata Ruen. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Jadi kamu berbicara padaku karena khawatir?" Ruen tertawa kecil lalu mendekati Ainokoji satu langkah kemudian berkata, "Sungguh sangat disayangkan, tidak bisa melihat bagaimana kamu menghadapi Ichinose saat ini. Daripada mengkhawatirkan orang lain, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri," jawab Ainokoji. Kemudian setelah memberikan nasihat itu, Ruen tertawa lagi dan kembali ke ruangan tunggu. Melihat itu, Ainokoji melangkah maju ke tempat ujian. Dalam perjalanan, Ainokoji melihat Horikita yang berjalan lemah di koridor. Ainokoji merasa seperti Horikita tidak melihat dirinya dan seperti berniat untuk langsung melewatinya. Memikirkan itu, Ainokoji berkata untuk memanggilnya, "Kamu kembali cepat. Aku kira kamu bisa langsung mengalahkan jenderal." Saat Ainokoji memanggilnya, Horikita mengangkat kepalanya yang tunduk kemudian berkata dengan lemah, "Aku minta maaf." Mengatakan itu, Horikita tidak marah dengan ejekan Ainokoji. Namun dia menjawab dengan singkat. Mendengar itu, Ainokoji berpikir, menjawab satu kalimat itu saja sudah menguras seluruh tenaga Horikita. Kemudian setelah itu, Horikita berkata lagi, "Meskipun diejek olehmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar kalah telak." "Tapi kamu masih mengalahkan garda depan dan garda tengah, bukan?" jawab Ainokoji. "Kemenangan itu benar-benar kebetulan, tidak layak untuk dibanggakan." Mendengar itu, Ainokoji menilai Horikita benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Bahkan Horikita tidak menyadari bahwa menunjukkan kelemahan seperti ini bisa merusak semangat rekan-rekannya. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Ichinose-san sangat kuat, bukan?"
Iya, lebih dari yang kupikirkan. Tidak, dia mungkin berada di level yang berbeda. Mengatakan itu, Horikita memberikan pujian tertinggi kemudian melanjutkan lagi. Dalam aturan ujian khusus ini, dia tidak terkalahkan. Visinya sangat luas. Kemampuan pemahamannya juga begitu. Membuatku merasa bahwa bahkan jika lawannya adalah Sakayanagi atau Ruen, dia akan menang dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Horikita menggigit bibirnya, seakan menyesali kelemahannya. Melihat itu, Ainokoji memikirkan kondisi Horikita. Sebelumnya, Horikita menanggung begitu banyak tekanan dan dia tetap memimpin kelas. Tapi hanya karena kekalahan telak ini, dia menderita lebih dari sekedar kegagalan. Dalam pertempuran yang menuntut kemampuan menahan tekanan, Horikita mengalami kekalahan besar. Memikirkan itu, Ainokoji menilai kemenangan dalam ujian khusus ini sepenuhnya bergantung padanya sebagai jenderal. Ainokoji berpikir jika dia tidak melakukannya dengan baik, luka Horikita akan berlangsung lama. Saat Ainokoji memikirkan itu, Horikita yang lemah berkata pada Ainokoji, "Aku minta maaf, sungguh. Kalau saja aku bisa sedikit mengurangi poin kehidupannya." Kamu tidak bisa mengalahkan Ichinose, tapi kamu mengalahkan garda depan dan garda tengah, membuat situasinya seimbang. Itu sudah pencapaian yang sangat baik, kata Ainokoji. Tapi itu belum cukup. Mendengar itu, Ainokoji memahami kata-kata yang tidak bisa Horikita ucapkan, bahwa Horikita ingin mengatakan, Aku ingin menang dengan kekuatanku sendiri. Meskipun hampir hancur oleh perasaan menyesal, Horikita terus berbicara. Itu tidak hanya untuk kelas. Aku ingin menang, mendapatkan pengakuanmu. Aku ingin mengalahkan Ichinose dan kemudian mendapatkan pujianmu karena melakukannya dengan baik. Mengatakan itu, Horikita mengungkapkan pikirannya tentang ujian khusus ini dengan jujur pada Ainokoji. Ainokoji yang mendengarnya berpikir memberikan pujian dalam keadaan setengah jalan seperti ini malah akan melukai hatinya lagi. Karena itu dia berkata, "Aku tahu tekanan yang kamu rasakan sangat besar. Memang, dalam pertarungan langsung kamu kalah. Tetapi kamu juga memiliki perbedaan nilai hidup dan tidak bisa menggunakan pengkhianatan," kata Ainokoji. "Berhenti. Penghiburan semacam itu tidak berguna." Maaf, tapi itulah kenyataannya. Selain itu, kekalahan kali ini adalah pengalaman yang baik. Kesempatan untuk bangkit kembali. Jika ada ujian yang sama lagi, kamu pasti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, kata Ainokoji. Tapi, mengatakan itu, Horikita dengan lemah sedikit menerima kata-kata Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Untungnya, di sini tidak ada orang lain. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat lagi. Meskipun aku tidak tahu detailnya, hanya dengan melihatmu aku sudah tahu segalanya. Kerja bagus." Mengatakan itu, Ainokoji dengan tulus memberikan pujian kemudian memeluk Horikita dengan lembut. Menyadari dirinya dipeluk, tanpa sadar Horikita berkata, A Ayanokoji-kun, kamu..." Meskipun tidak punya kekuatan, Horikita masih ingin melepaskan diri. Namun Ainokoji memeluk dengan erat, tidak membiarkan Horikita pergi. Kemudian Ainokoji berkata dengan lembut, "Selama 2 tahun ini, aku mungkin orang yang paling dekat mengamatimu. Kelemahanmu, kekuatanmu, aku tahu semuanya." Mendengar itu, Horikita tampak ingin membantah, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ainokoji merasakan semangat Horikita yang kuat, bersamaan dengan suhu tubuhnya, menyebar ke tubuhnya. Kemudian Ainokoji berkata lagi, "Kamu punya teman, jangan lupakan itu." Teman-teman? Ya, kamu juga akan mengalami hal serupa di masa depan. Saat itu, jangan mengundam semuanya dalam hati. Pastikan kamu mengandalkan teman sekelasmu. Mereka pasti akan menjadi kekuatan besar untukmu. Setelah mengatakan itu, Ainokoji melepaskan Horikita dengan lembut dan berjalan ke depan. Horikita yang melihat itu berkata, "Ainokoji-kun, Ichinose-san." Mendengar itu, Ainokoji berpikir Horikita khawatir dengan hasil ujian. Karena itu, Ainokoji menilai sekarang Horikita hanya butuh 1 kalimat untuk membuatnya tenang.
Ainokoji pun berkata, "Serahkan sisanya padaku. Dalam ujian khusus kali ini, aku tidak akan membiarkan kelasmu kalah." Setelah mengatakan itu pada Horikita, Ainokoji berkata dalam hatinya, "Saat aku memutuskan untuk mengikuti ujian khusus ini, hasilnya sudah ditentukan. Kemenangan kelas Horikita, kekalahan kelas Ichinose. Karena itulah aku berdiri di sini. Melangkah maju, aku tiba di medan pertempuran tempat Ichinose menunggu. Seperti apa ekspresi Ichinose yang menunggu di balik pintu. Dia pasti juga merasa sedikit gugup. Mungkin aku membuka pintu, dan seperti yang kuduga, yang kulihat adalah senyuman khas Ichinose." Sampai di sini dulu video part ke-7 ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.